Halo guys, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara install emulator PS1, cara pemasangan plugin dan cara penggunaan pluginnya, cara pemasangan BIOS, cara memainkan game pada emulator ini. Di sini saya akan memainkan game Winning Eleven atau PES. Kemudian yang terakhir adalah cara setting performa terbaik untuk emulator ini. Pada video ini, saya menggunakan YouTube untuk melihat link downloadnya, kemudian UC Browser untuk aplikasi downloadnya, kemudian ZA Archiver sebagai pengelola file downloadnya. Juga mungkin bahasa HP harus dirubah dulu ke bahasa Indonesia supaya nantinya sinkron dengan apa yang saya sampaikan. Oke, langsung saja ke langkah-langkahnya. Dimulai dari buka link downloadnya, lihat di YouTube, di emulator PS1 Android. Kemudian lihat deskripsinya. Jadi ada 4 file yang nanti akan diinstal. Jika kamu sudah mempunyai beberapa file ini, tidak perlu mendownload semuanya, tetapi jika belum punya semua, bisa download di link ini, Master PS1. Langsung saja tekan linknya, kemudian buka dengan UC Browser, langsung saja download, pilih tetap download, kemudian unduh. Biarkan proses downloadnya berjalan, tunggu sampai dengan selesai. Setelah downloadnya selesai, kemudian kembali ke halaman utama, buka ZA Archiver. Karena saya mendownload dengan UC Browser, maka hasil downloadnya ada di UC Download. Ini dia filenya, kemudian langsung saja diekstrak. Muncul folder Master PS1 Android, kemudian Winning Eleven langsung ekstrak saja. Kemudian ini saya buat berurutan nomor 1, nomor 2, 3, 4. Jadi langkah pertama install emulatornya, EPS nya, kemudian install pluginnya, kemudian pasang BIOSnya, yang terakhir adalah langsung dimainkan gamenya. Oke, langsung ke langkah pertama, install emulator EPX nya, install. Jika muncul seperti ini, pilih setelan, izinkan dari sumber ini, terima, kembali, install. Setelah terinstall tidak perlu langsung dibuka, kembali dulu, kemudian install kedua adalah install pluginnya, install. Setelah terinstall tidak perlu langsung dibuka, kembali lagi, kembali ke halaman utama untuk melihat aplikasi yang telah terinstall. Jadi ada 2 aplikasi baru yang terinstall, yaitu EPXE dan EPXE OpenGL. Yang dibuka adalah EPXE atau emulatornya, yang baginya jangan dibuka. Muncul seperti ini, langsung jalankan BIOS, izinkan, jalankan BIOS lagi. Oke, kemudian jalankan BIOS lagi. Jika sudah seperti ini, artinya BIOSnya sudah oke, bisa dilanjut ke pengaturan berikutnya. Oke, sampai dengan langkah ini sebenarnya emulator sudah bisa langsung dimainkan, karena kalau dilihat di pengaturan di preferensi BIOS, ini BIOSnya sudah terdetek otomatis di UC Download Master PS1 nomor 3 SCPH 1001 bin adalah BIOS yang kita download tadi, ini sudah otomatis tersinkron. Namun jika misalkan ini tadi tidak ketemu, atau misalkan di HP kalian banyak sekali BIOS yang di-download, bisa dari BIOS Sega, Nintendo atau PS2, mungkin dia tidak akan ketemu secara pas. Jadi untuk merubahnya bisa pas, ini simulasi BIOS dirubah dulu, jadi diaktifkan. Kemudian file BIOSnya dicari di file yang telah download tadi secara manual di UC Download Master PS1 Android SCPH 1001 bin. Kemudian kembali, bisa langsung jalankan permainan. Dia langsung melakukan deteksi file game yang ada di HP secara otomatis. Ini bisa saya langsung play sebenarnya, tapi karena untuk hemat waktu, kamu bisa setting dulu pengaturan-pengaturan untuk mendapatkan performa emulator yang baik. Di sini saya sudah mencoba beberapa penerapan pengaturan.
Kemudian saya banding-bandingkan dan saya menemukan pengaturan yang menurut saya bagus, sangat memuaskan, gambarnya tajam, suaranya bagus, tidak lag, dan sebagainya. Nanti di akhir video saya akan berikan perbedaan dari pengaturan yang saya maksud. Oke, untuk pengaturan pertama, saya akan melakukan perapian file di folder EPSXE nya. Keluar dulu dari aplikasi ini, keluar, kemudian buka ZA Archiver. Nah, file ini akan kita rapikan dulu. Yang pertama, file BIOS-nya SCPH 1001 bin akan kita pindahkan ke folder EPXE BIOS. Caranya select, potong, kembali ke folder atas. Ini ada folder EPXE, masukkan ke sini, BIOS, paste. Oke, kembali ke UC download, master PS1, kemudian folder game kita pindah juga, potong, kita pindahkan ke EPXE ISOS. Nah, di dalam folder ini nanti kalian bisa menaruh semua game PS1 yang kalian sukai. Kalau bisa jangan di copy tetapi dipindahkan supaya nanti tidak ada dua game yang muncul padahal game itu sama. Untuk referensi game PS1, saya merekomendasikan website www.gulrom.com. Di sana ada banyak file game PS1. Oke, kembali ke halaman utama. Buka lagi emulatornya, kemudian lakukan pengaturan seperti ini. Untuk preferensi BIOS, karena tadi dipindah, cari filenya lagi di EPXE, kemudian folder BIOS, pilih. Oke, kembali, kemudian preferensi CPU seperti ini sudah bagus. Kemudian preferensi layar, orientasi layar landscape, perbandingan layar, bentangkan, kedalaman warna layar 32 bit, kemudian pita hitam atas, sembunyikan pita atas atau bawah. Kemudian ini sudah benar, ini sudah bagus. Kemudian preferensi suara, kualitas suara, efek suara lengkap, latensi suara normal. Kemudian preferensi input, jumlah pemain 1 dari 2 pemain, layar 1 digital biasa, ini oke. Kemudian gamepad layar sentuh, skin tombol landscape ubah ke analog, portrait juga dirubah ke analog, pure white analog. Kemudian penyunting skin gamepad ubah seperti ini, sesuai kenyamanan kalian. Kalau menurut saya yang sesuai dengan nyamannya tangan seperti ini. Kemudian save and exit, oke. Seperti ini, save and exit, simpan dan keluar. Kemudian penyunting skin gamepad portrait lewatkan karena kita mau main landscape. Kemudian tampilkan tombol, transparansi skin 20/100, buton magnifying 110. Kemudian ini otomatis juga sudah cocok. Getaran tidak perlu. Ada 4 profil landscape-nya. Ini misalnya yang pertama tadi defaultnya tidak cocok, kalian bisa merubah yang mana saja yang menjadi profil 1, profil 2 atau profil 3. Oke, pengaturan tombolnya di sini sudah. Kembali, kemudian set fungsi tambahan tidak perlu matu, accelerator option. Di sini dead zone-nya jadiin 100. Kembali, mouse sensitivity 200, oke. Opsi gamepad tidak perlu, ini sudah cocok. Preferensi memory card sudah benar, sudah otomatis. UI preference juga sudah cocok. Preferensi lainnya sudah cocok. Kemudian preferensi video. Di sini saya akan melakukan perbandingan antara video render perangkat, plugin default, dan modifikasi pluginnya. Cara merubah video rendernya, pilih video render,
Kemudian pilih perangkat untuk settingan bawaan emulator, dan pilih pengayah OpenGL halus untuk mengaktifkan plugin yang tadi kita install. Untuk melakukan modifikasi plugin hanya bisa dilakukan di dalam game. Saya akan memberikan contoh dan rekomendasi modifikasi pada plugin ini. Pilih dulu pengayah OpenGL halus, kembali, jalankan permainan. Untuk membuka plugin, tekan kembali, pilih tombol pengaturan GL. Di sini muncul pengaturan plugin defaultnya seperti ini. FT-nya berwarna biru, kemudian OD-nya berwarna kuning. Ini settingan default dari plugin. Kemudian saya akan memberikan saran rekomendasi untuk modifikasi pluginnya seperti ini. Tanda OD dimatikan, kemudian AM berwarna biru, FI berwarna merah. Nah, seperti ini. Jika kamu mau melakukan modifikasi sendiri, kamu bisa melakukannya. Langsung saja pilih coba saja. Jika muncul seperti ini ada kotak-kotak hitam, nggak masalah, nanti tinggal di refresh halamannya, maka dia akan normal kembali untuk merefresh halaman. Nah, dia udah normal lagi, jadi nggak selamanya error. Selanjutnya saya akan tampilkan perbandingan gambar pada masing-masing video render. Sekarang langsung saya mainkan gamenya. Jalankan, refresh, pilih semua. Modinya yang tengah kurang hitam, kemudian tulisan menu awal juga beda, yang di tengah dari plugin defaultnya. Lihat di jersey-nya nggak kelihatan di menu plugin bawaan, tapi setelah dimodifikasi jadi bagus. Nah, plugin defaultnya dari settingan defaultnya juga masih ada hitamnya, kurang hitam. Kemudian kita lihat gameplaynya. Kalau bawaan perangkat sangat tajam sekali, tapi karena tajam jadi terlihat seperti pecah-pecah. Untuk gameplay plugin defaultnya sebenarnya bagus, halus, tapi cuman kekurangannya di menu dan pas di loading screen kurang hitam. Untuk gameplaynya di plugin default sudah halus sih. Nah, terus di modifikasi default menurut saya ini paling nyaman, sudah halus, terus menunya juga bagus, dan di gambarnya tidak terlalu tajam. Oke, intinya nanti terserah teman-teman mau pilih plugin yang mana, mungkin bisa mencocokkan dengan plugin modifikasian sendiri. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.